Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita perlu tahu bersama bahwa pengertian pelayanan di dalam gereja Katolik adalah pelayanan murni, yaitu anugerah atau karunia dari Tuhan yang dilakukan dengan total dan tanpa syarat, di mana dasarnya adalah kasih. Hal ini harus dilakukan oleh semua pelayan, baik di dalam maupun di luar gereja, mulai dari fungsionaris kelompok kategorial, fungsionaris lingkungan wilayah, rukun, ketua stasi, ketua dewan, termasuk kami kaum berjubah, bahkan umat sekalipun dengan bentuk pelayanan masing-masing. Dalam hubungan dengan ini, saya suka untuk menjelaskan sedikit bahwa kami kaum berjubah tidak digaji. Kalaupun kami memiliki uang atau bentuk lainnya, itu semua karena kebaikan hati dari umat beriman, semata-mata bukan karena pelayanan. Dan apapun yang kami peroleh biasanya diserahkan kepada orang yang membutuhkan dan juga diserahkan kepada tarekat masing-masing. Saat masih di paroki, saya pernah mengatakan hal ini kepada OMK. Saya mengatakan bahwa ketika saya melayani dan saya menerima uang atau dalam bentuk lainnya dari umat beriman, maka saya tidak melihat itu sebagai upah atau imbalan atau gaji atas pelayanan, tetapi semua itu adalah berkat dari Tuhan melalui kebaikan hati dari umat yang bersangkutan. Inilah penghayatan saya sebagai seorang imam. Bentuk pelayanan seperti ini kita semua belajar dari Yesus sendiri. Di dalam Injil hari ini, Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Dan Santo Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebutan anak domba hendak mengingatkan kita terhadap peristiwa salib di mana Yesus mengorbankan diri secara total demi menebus dosa umat manusia. Dengan peristiwa salib, Yesus hendak memperlihatkan kepada kita suatu pelayanan yang total tanpa batas untuk menyelamatkan manusia. Pelayanan Yesus sampai pada titik darah terakhir dan tanpa upah. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu meneladani pelayanan Kristus sendiri. Sedangkan di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menceritakan tentang nasib hamba Yahweh, di mana Tuhan akan menjadikannya terang bagi bangsa-bangsa. Ia akan berusaha agar bangsa-bangsa lain mengenal Allah. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus telah memperlihatkan usahanya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lewat menulis surat dan memberi pesan kepada jemaat di Korintus. Jika kita merenungkan ketiga bacaan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan sederhana bahwa jika kita melayani seperti Yesus, maka kita pun akan sama seperti hamba Yahweh dan juga sama seperti Santo Paulus yang telah berusaha untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dengan pelayanan yang total dan berlandaskan kasih seperti Yesus, maka orang lain pun akan semakin mengenal Allah yang kita imani. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kualitas anak domba Allah terletak pada kasihnya yang tak terbatas hingga mengorbankan nyawanya demi keselamatan manusia. Kualitas kasih Kristuslah yang menjadi dasar dari setiap pelayanan kita. Sebagai umat Katolik, kita senantiasa belajar untuk melayani dengan penuh ketulusan, bahkan melayani dengan penuh kasih.
Kualitas kekatolikan kita justru terletak pada pelayanan-pelayanan kita yang tulus, yang total, dan berlandaskan atas kasih Kristus. Kedua, sadar atau tidak sadar, orang-orang Katolik yang telah mempraktekkan kualitas pelayanan kasih yang tulus telah memberikan kesaksian kepada banyak orang. Dengan kata lain, mereka telah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Salah satu hal yang senantiasa menguatkan iman kita atau menguatkan kita sendiri untuk mempraktekkan kualitas kasih seperti Kristus ialah kesadaran bahwa kita telah menerima banyak kasih Allah, sehingga kita pun harus menjadi saluran kasih Allah bagi orang lain lewat pelayanan kita. Jika kita sampai pada titik itu, maka kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita melayani sesama dengan cinta Kristus untuk kepentingan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.